mengajukan salah satu pertanyaan. Boleh. Kan yang paling dasar itu bagaimana sikap profesional seorang resepsionis itu sendiri kan untuk dapat menghadapi tamu yang memang betul-betul sedang membara-baranya pada saat itu. Sikap dasar yang harus dimiliki oleh resepsionis itu sendiri. Oke, saya jawab ya. Kalau untuk seorang resepsionis itu yang pertama, memang seorang frontliner itu harus bersikap profesional. Ya, dalam arti kata profesional itu dari segi perkataan, ya, sikapnya ketika menghadapi tamu yang menyampaikan keluhan, ya, perihal ya apapun ya, karena semua keluhan yang ya dengarkan tamu yang apa yang kamu sampaikan, keluhan apa yang tamu sampaikan, kemudian setelah dengarkan tuh, ya, setelah dengarkan dengan penuh perhatian apa yang tamu sampaikan, keluhan apa yang disampaikan, seorang resepsionis itu memperhatikan dulu. Oh iya, oke. Setelah sudah disampaikan keluhannya apa, kemudian kita baru menyampaikan yang pertama harus meminta maaf. Ya, meminta maaf. Kita nggak boleh ketika tamu lagi marah, kita nggak boleh senyum-senyum. Ya, tetap kita dengan sikap profesional tadi, dengan tenang, ya. Kemudian menghadapi tamu juga nggak usah gugup, ya. Kita sampaikan permintaan maaf, ya. Kemudian selanjutnya sampaikan lagi setelah permintaan maaf, follow up dari apa yang disampaikan tadi, keluhannya apa, ya. Kemudian kita follow up ke departemen terkait supaya apa, supaya keluhannya yang disampaikan itu langsung ditangani seperti itu, ya. Jadi kita nggak usah gugup ketika ada tamu yang marah-marah segala macam, kita nggak boleh terpancing, kita harus tetap tenang, ya, tidak boleh terpancing, dan kita juga harus penuh perhatian apa yang tamu sampaikan tadi, komplain apa yang tamu sampaikan tadi, dan kita harus bersikap positif juga. Jadi seperti itu, intinya tenang, ya, tenang apapun tamu. Dan biasanya kadang-kadang kan akhirnya mood itu berubah. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Seorang frontliner itu harus tetap dia netral, ya, harus bisa mengendalikan, ya, dia ketika kita dimarahin oleh tamu, kita nggak boleh langsung counter yang tamu itu komplain misalkan seperti itu, ya. Jadi harus tetap tenang. Kurang lebih seperti itu. Ini banyak dong karyawan-karyawan dari departemen. Oke. Gimana sih cara Bapak sendiri buat memastikan sikap karyawan itu memahami kode etik yang ada di hotel? Yang pasti biasanya semua karyawan yang bergabung itu kalau di hotel itu ada namanya buku saku. Ya, buku saku itu adalah aturan-aturan tertulis, ya, mengenai peraturan-peraturan yang ada di hotel. Kalau di dalam bagian atau departemen itu ada namanya standar professional procedure. Ya, nah di dalam contoh di front office, ya, di dalam kita menangani tamu check-in itu di situ sudah ada dari the first sampai the last tamu kamar itu ada, mulai dari greeting, ya, kemudian menanyakan reservasi, itu bagian dari SOP atau standar operational procedure. Nah, itulah kode etik yang memang harus dijalankan seorang staf kita, ya, di masing-masing departemen atau masing-masing bagian. Jadi sudah ada yang mengatur di situ, ya. Yang pertama buku saku, ya, yang kedua SOP, ya, standar operational procedure. Karena setiap bagian itu beda-beda, ya. Front office di situ ada standar operational procedure, how to handle check-in, how to handle check-out, ya. Kemudian yang lain, how to handle guest complaint juga itu ada juga standar operational procedure. Jadi mengacu dari itu, ya, karya itu mengacu dari itu. Kalaupun situasional, ya, mungkin ada di-improve sedikit, ya, itu biasalah itu. Tapi ada standar operational procedure kita di acuannya itu. Bagaimana hotel itu menghindari sikap menyalahkan antara departemen saat terjadi kesalahan di lapangan? Oh, gitu. Jadi crash antar departemen, ya. Oke. Jadi begini, ketika ada komplain, ya, pasti kan di situ ada yang bertanggung jawab, ya, dan kesalahannya itu ada di mana. Jadi ketika contoh ada komplain mengenai kamar triple 1 itu AC-nya tidak dingin. Seorang front office itu kan tugas dan tanggung jawab dari departemen engineering kan. Tapi seorang FO, ya, itu nggak boleh tuh nyalahin manusia engineeringnya nih. Masa kamarnya ini saya dimarah-marahin nih sama tamu gara-gara kapasitas AC-nya nggak dingin, seperti itu contohnya. Ya.
Tapi di sini antar departemen itu namanya berkolaborasi ya, karena salah satu fungsi dari front office itu sebagai koordinator atau service koordinator ya. Kan ada 8 tuh fungsi front office tuh, mungkin nanti di di kampus tuh diajarin tuh ada 8 fungsi ya, salah satunya service koordinator. Bagaimana seorang front office itu mengkoordinir ya ke departemen terkait ya perihal apa yang keluhan yang tamu sampaikan ya. Kita jadi front office tuh nggak boleh menyalahkan itu, tapi harus ada catatan kamar sekian ada komplain mengenai AC ya, next tim engineering harus perbaiki ya, harus pastikan jangan sampai nanti ke depan terjadi lagi. Ketika ada kejadian kedua kali, nah itu ada teguran, dan teguran itu biasanya dari manajemen yang memberikan. Oke, seperti itu. Bagaimana standar komunikasi yang nanti saat menyampaikan permintaan? Oke, kalau standar ya, standar itu artinya ketika tamu menyampaikan komplain, pasti ada hal yang tidak sesuai dong, ya kan? Dan tentu seorang frontliner atau front office itu harus menyampaikan permintaan maaf. Ya. Kalau standarnya itu ya kita harus dengan sikap biasa aja, ya, sikap biasa, kemudian tenang, ya, kemudian cara penyampaian juga nggak boleh, ya, dengan gestur tubuh yang sesuai, ya, sesuai, ya, yang sopan, ya, sopan santun lah. Jadi ketika kita menyampaikan maaf, mohon maaf Bapak Ibu atas kejadian yang kurang sesuai mungkin, ya, kami manajemen mohon maaf yang sebenarnya. Kemudian kita segera perbaiki. Jadi seperti itu. Standarnya itu. Bagaimana menangani situasi ketika tamu mengancam Nah itu ya. Jadi ketika ada hal yang nggak sesuai, nanti diancam begini. Nah kalau seperti itu ada dua persepsi kan. Yang pertama, kesalahan itu murni dari hotel, atau memang kadang-kadang ada tamu yang membuat-buat atau membesar-besarkan. Ya. Ketika memang kesalahan itu ada di hotel, ya, kita yang pertama sudah minta maaf, ya, sudah mengklarifikasi, ya, kemudian sudah memberikan kompensasi. Nah, bila mana ada tamu yang mengancam-ancam seperti itu, ya, yang penting standar SOP sudah berjalan, ya, dan itu biasanya akan disampaikan ke manajemen. Oh, ulasan ini kalau macam. Ketika ada usaha yang kurang bagus, kan kita sudah menyampaikan ke manajemen tuh, Pak, tadi ada komplain tamu begini, kita sudah follow up, kita sudah berikan kompensasi, ternyata tamu tetap ini. Jadi di situ ada laporan ke manajemen. Seperti itu. Nah, kadang-kadang juga ada yang tamu tuh ada hal yang ini sedikit dibesar-besarkan. Supaya apa? Supaya mungkin dikasih kamar upgrade mungkin. Ada juga yang seperti itu tamu itu. Itu yang berjalan. Jadi harus kita sampaikan, tetap kita laporkan ke manajemen atau ke atasan. Keluhan yang paling sering terjadi di sini. hotel Emersia. Oke. Jadi sangat banyak ya, karena biasanya kalau di kamar itu kan, kalau di hotel ya pelayanan, ya, kemudian produknya itu kamar dan restoran sih biasanya, makanan. Nah, ada tiga produk itu biasanya yang sering. Kalau berhubungan dengan kamar, itu hal yang paling dasar itu mengenai kenyamanan di dalam kamar itu adalah AC. Nah, terkadang ada beberapa yang mengalami trouble ya, AC. Ya, kalau di dalam kamar ya. Kemudian yang kedua mungkin dari segi kebersihannya, tapi so far sih untuk hal kebersihan sih masih terjaga, ya, maintenance-nya masih terjaga. Yang agak sering sih memang trouble di AC ya, karena mungkin apa ya? Karena waktu kan sudah Emersia ini sudah 13 tahun ya, jadi perlu maintenance yang lebih. Ya, jadi komplain yang nggak sering sih ya ada gitu, ada sih mengenai itu. Yang lain mengenai pelayanan, mengenai produk, mengenai servis sih jarang komplain. Misalkan tamu petugasnya nggak ramah itu jarang, sangat jarang. Ya, bahkan sih zero sih, kosong ya, apa namanya, tamu yang bilang petugas Emersia nggak ramah itu jarang banget gitu. Kemudian untuk makanan juga jarang juga, ya, paling itu aja. Ada beberapa yang mengenai komplain mengenai AC yang mungkin. Ibu, kalau boleh tahu, apa sih ciri khas hotel Emersia ini daripada hotel-hotel yang lain? Oke, kalau ciri khas atau strength ya, kan ada strength ada weakness ya. Kalau kekuatan kita itu yang pertama di pelayanan. Emersia itu dikenal dengan pelayanan yang bagus ya,
staff yang ramah, kemudian helpful untuk cekatan. Ketika ada tamu yang memerlukan bantuan, ya kita langsung bantu. Yang mengarahkan tamu yang mengadakan meeting itu biasanya langsung kita tanya dan kita arahkan. Salah satu tuh helpful itu yang harus dibentuk ke semua staff. Begitupun yang anak training ya. Begitu anak training seperti ini kan ada training di depan ini. Nanti ada tamu yang lewat langsung sama siapa Pak di meeting ya. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Oh saya ada meeting. Saya bantu, silahkan meetingnya di sebelah sana. Atau mau check-in Bapak, sudah ada reservasi atau belum? Silahkan Bapak kami bantu di resepsionis. Nah, helpfulnya itu harus dibentuk. Nah, itu salah satu yang dikenal lah. Terus yang kedua, view-nya. Ya, kalau kita dari kamar ya atau dari restoran, itu view ke arah sana ke laut ya, ke ocean itu salah satu best view yang ada di Lampung. Bahkan di Sumatera ya. Yang terbaik lah view-nya. Orang yang sambil sarapan itu biasanya lihat view-nya itu luar biasa ya. Yang baru pertama kali ke Indonesia ya, Mas view-nya bagus banget, ternyata ada hotel yang ada view-nya yang bagus banget di Lampung ya. Saya baru tahu ada beberapa tamu yang seperti itu. Artinya itu salah satu kekuatan kita kan. Yang ketiga di makanannya. Ciri khas Indonesia juga dikenal dengan makanannya yang enak gitu kan. Jadi itu kekuatan kita. Ketika hotel apa yang makan enak pasti nomor satu Indonesia. Ya, walaupun kita tidak lalu menyombongkan tidak, ya, tapi memang itu omongan dari tamu-tamu gitu kan. Akhirnya kan terkenal, jadi kan dikenal. Itu kurang lebih seperti itu. Saya juga kalau misalnya mau nge-branding itu benar-benar dari aplikasi juga nggak Pak? Kayak TripAdvisor, Google Review, itu dari situ di branding juga atau memang hanya fokus pada visi dari pelayanan, membangun brandingnya dari situ atau dari online juga? Kalau dari online atau itu ada namanya itu manajemen reputation ya, itu ada TripAdvisor, kemudian ada Google Review, dan ada namanya online travel agent review ya. Ada banyak kan. Kalau TripAdvisor tuh biasanya ada rating, kemudian di situ biasanya komennya apa nih, reviewnya ditulis sama tamu-tamu. Nah itu kita sebagai hotel atau itu kita juga harus cepat fast respon tuh membalas tamu itu. Terima kasih atas ulasannya disampaikan ya. Kalau ada masukan ya terima kasih banyak. Kami akan segera follow up masukan yang diberikan, hal seperti itu. Nah, kita juga harus maintain tuh rating itu. Ratingnya itu menurun atau naik dalam 1 bulan. Misalnya di awal bulan ya contohnya. Kemarin kita ratingnya di Google misalkan 4,8 ya misal. Nah di awal bulan itu harus ini tetap naik atau turun. Nah kalau turun itu ada apa? Kita perlu evaluasi. Kemudian di online travel agent. Sekarang kan tamu kan banyak booking di Traveloka ya, di tiket.com, Expedia ya, online lah yang online. Itu kan mereka juga ngasih rating kan. Ratingnya itu naik atau turun kita. Banyak review yang bad comment atau yang good comment. Itu juga kita harus evaluasi. Itu namanya manajemen reputation. Karena itu salah satu pertimbangan tamu ketika memilih hotel kan untuk ratingnya itu. Kalau ratingnya jelek, berarti hotelnya juga ini banyak komplain, banyak komen yang negatif. Seperti itu. Ini baru perkenalan ya, karena baru awal kan semester pertama ya, mungkin baru pengenalan. Mungkin nanti ada guru industri ya. Nah, biasanya kalau terus industri kan nanti mengenalkan tuh, kalau di hotel kan ada banyak departemen ya, ada front office ya, kemudian ada food and beverage service ya, ada kitchen ya, atau food and beverage produk ya, ada housekeeping yang menyiapkan kamar, ada marketing juga, banyak bagiannya, ada accounting ya, ada engineering yang bagian maintenance, ada human resource juga, banyak bagiannya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk kita wawancarai. Sharing ya, ya, yang mudah-mudahan bermanfaat ya, sedikit sharing mungkin dari saya ya, selaku yang sudah memang terjun di industri hotel. Terima kasih ya Bapak sekali lagi. Sama-sama, makasih banyak ya.